location, dan network management di situ. Sehingga untuk mencapai sebuah tujuan, kita bisa apa ya, lebih mengkuantify itu semua gitu, agar semuanya itu bisa terlaksana sesuai dengan indikator-indikator kata capaian tujuan itu seharusnya bagaimana. Kemudian ini, sebelum transformasi sosial ya teman-teman, kalau sebenarnya saya waktu melihat tema ini itu, saya merasa bahwa transformasi sosial itu akan bisa kita lakukan ketika kita kemudian selesai terlebih dahulu dengan mengenal diri kita. Yang pertama, kita kritis, itu tadi. Yang kedua, kita bisa menindaklanjuti nih, apa potensi yang ada di dalam diri kita. Sekarang tuh untuk titik titik ukur ya dalam melihat potensi itu ada banyak. Kayak misal waktu saya SD, saya masih ingat saya itu les di salah satu bimbingan belajar di kabupaten saya, itu ada tes potensi itu pakai sidik jari, teman-teman. Jadi baik genetik kan kalau seperti itu. Tapi itu kan sesuatu yang given, sesuatu yang genetik itu kan given. Kita nggak bisa ubah untuk genetik itu. Kayak misal, walaupun ya mungkin di film-film ya atau di luar negeri itu udah ada rekayasa genetika untuk membuat kita semakin apa, semakin apa. Tapi saya pikir untuk saat ini itu belum sampai di situ ya. Dan yang kedua, untuk mengukur potensi kita, ada banyak sekali juga cara ukurnya. Seperti kalau yang saya sering lihat nih di Instagram anak-anak sekarang ya, itu pasti ditulis gitu di bionya. ENTJ, ISTJ, INFJ gitu. Saya juga eh, mengamati gitu bahwa oh, mereka pakai itu, ternyata pakai MBTI ya untuk melihat itu. Dan kalau yang saya pikir MBTI itu setelah saya baca-baca juga tidak secara given gitu, tapi untuk bisa menentukan kalian seperti apa itu ya setelah ada lingkungan yang membentuk gitu. Mungkin bila saya melihat diri saya pada waktu itu, saya bisa aja waktu SMP ya, SMP, SMA, bisa saja saya itu yang I ya, yang berawal dari I. Misal saya IFS, J atau apa. Tapi sekarang kalau saya tes terakhir itu saya ENTJ gitu. Jadi saya pikir ini sangat tergantung dengan lingkungan. Nah, gimana nih kita bisa melihat potensi sesungguhnya diri kita gitu? Apakah hanya fully melalui genetik itu tadi, atau kemudian melalui lingkungan gitu? Saya pikir dua-duanya tidak ada yang salah ya, tapi tidak ada sampai hari ini tidak ada satupun alat ukur yang bisa secara pasti menentukan. Sehingga disitulah perlu teman-teman memiliki sifat yang kritis untuk bisa mengenali di teman-teman sendiri apa yang sebenarnya teman-teman mau, apa yang sebenarnya teman-teman mampu, itu hanya bisa dilihat dari sifat kritis kita menurut saya. Kemudian yang sekarang, menjadi mahasiswa yang berdampak. Teman-teman, saya itu, tapi ini sekedar ini ya, sekedar sebuah diskusi ya. Setelah kemudian adanya COVID-19 kemarin, jujur saja saya tuh merasa ada gap ya, gap gap dalam hal komunikasi dan lain-lain dengan mungkin teman-teman yang saat ini sedang berkuliah, yang waktu itu pada saat COVID-19 itu teman-teman masih sekolah ya mungkin. Jadi misal di zaman kami dulu, tapi ini tidak apa ya, tidak universal ya teman-teman, tapi di lingkungan sekitar saya pada waktu itu mereka itu sangat sangat suka sekali kuliah, kemudian berorganisasi, kemudian mereka kadang nggak langsung pulang, tapi kita diskusi dahulu, baru kemudian mereka pulang ke kosan untuk istirahat. Istilahnya kos itu hanya sebagai sebuah tempat singgah saja gitu. Tapi pada saya ngajak itu sudah
2 tahun ya sebelum yang hari ini di kampus yang lama juga saya sempat tanya gitu. Kalian kalau misalkan di setelah pulang kampus kalian ngapain gitu? Saya sering tanya seperti itu. Kemudian hampir semua yang saya tanya mereka itu pulang gitu. Pulang ke kosan, tidur, scrolling HP dan lain-lain. Pernah juga saya waktu itu mencoba memantik dengan saya ajak mereka jalan-jalan. Waktu saya di Jogja itu, saya ajak mereka jalan-jalan ke sekitaran Malioboro. Itu ada satu daerah yang memang dengan ketimpangan sosial ekonomi yang sangat tinggi. Kebetulan juga dipakai untuk lokalisasi. Dan waktu itu, setelah saya lihat gitu, dan mereka memberikan refleksi kepada saya itu, eh, apa ya? Kalau saya lihat memang minat untuk itu tuh rendah, minat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di sekitar kampus mereka, bahkan hanya di sekitar kampus mereka saja rendah. Kemudian kalau misalkan ada nih dari teman-teman yang sebenarnya saya tuh ingin Bu untuk Kak ya, ke saya Kak aja. Saya ingin menjadi mahasiswa yang berdampak, tapi saya bingung starting point saya itu harus mulai dari mana gitu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa yang coba saya kumpulkan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kemudian menyampaikan teman-teman setuju atau tidak, atau teman-teman punya pemikiran lain itu sangat terbuka. Karena sifatnya sebenarnya untuk seperti ini kan subjektif ya, tergantung kepada setiap individu yang melakukannya. Yang pertama, saya selalu bilang teman-teman, ketika eh, kita mau bergerak, kita itu tidak harus bergerak di setiap isu, tidak setiap masalah kita harus bergerak. Ada memang masalah-masalah yang kita bisa untuk selesaikan. Ada kita bisa terlibat, tapi ada juga masalah-masalah yang mungkin kita udah up gitu untuk membahas itu dan itu it's okay aja. Ketika kita memilih untuk tidak ikut serta dalam isu itu. Misal kalau saya itu sukanya ketika pembahasan-pembahasan kebijakan sosial. Social policy. Saya lebih suka itu. Segala hal yang berkaitan dengan kebijakan sosial, kesejahteraan, baik anak, lansia, perempuan, kelompok pekerja, dan sebagainya saya suka. Tapi jujur mungkin kalau dalam hal birokrasi ya, birokrasi dalam hal pemerintahan tuh saya kurang. Dalam hal lingkungan, ini mohon maaf ya, mungkin kalau dalam hal lingkungan itu saya juga agak kesusahan mengerti gitu. Nah, jadi saya lebih milih untuk saya membatasi diri saya ingin terlibatnya di sini. Itu enggak apa-apa, setidaknya kita terlibat. Kemudian yang kedua, bangun keahlian yang relevan. Teman-teman, antara isu dan keahlian itu, saya pikir mereka harus synchronize ya, teman-teman. Kayak misal, tidak mungkin ketika kalian ininya soal kebijakan sosial dan lain-lain, yang kalian datangi justru yang kemudian berkebalikan dengan hal itu. Saya untuk bisa membangun keahlian itu karena kebijakan sosial yang ingin saya bangun itu lebih kepada keberpihakan saya kepada kelompok yang marginal yang memang saya pikir mereka jarang sekali untuk mendapatkan atensi dari pemerintah, kemudian dari akademisi gitu yang selalu saja saya pertanyakan sebenarnya selama ini ketika di kampus. Ketika kemudian yang dibahas misal soal apa, soal apa, soal apa, pernah tidak mereka mengundang misal dari tukang angkringan atau pegawai kantin di situ atau apa untuk menyuarakan suara mereka. Nah, saya lebih tergerak untuk mendengarkan dari sisi situ dan itu salah satu keahlian yang mungkin saya ingin coba bangun, yakni di sisi etnografinya. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam komunitas dan kolaborasi. Teman-teman, tidak mungkin kita itu bekerja sendirian.
Meskipun memang ada beberapa orang yang bisanya kerja sendirian, termasuk diri saya susah untuk kerja sama orang lain gitu. Tapi selalu ada orang lain yang lebih pintar dari kita. Jadi memang kita perlu untuk lebih terbuka gitu. Ketika menyatakan pendapat, dengarkan dulu pendapat orang lain itu. Tidak perlu kita langsung potong atau apa, karena itu akan mematikan kemudian pengetahuan kita sendiri yang membatasi pengetahuan-pengetahuan itu. Dan itu salah satu bentuk, salah satu kunci untuk bisa berkolaborasi ya, teman-teman. Dan saya pikir di Jawa itu sangat-sangat ini ya, kan teman-teman di Jawa ya, sangat-sangat besar potensinya. Teman-teman dekat juga ke Jakarta. Ada banyak sekali forum, ada banyak sekali komunitas di mana teman-teman bisa kemudian untuk terlibat di situ, bisa untuk berkolaborasi di situ. Kemudian yang keempat, implementasi pengetahuan yang didapatkan di kelas. Teman-teman, saya pikir ya, segala hal yang ada di kelas itu sebenarnya mungkin bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Misal, kalau saya tidak tahu ya untuk mata kuliah teman-teman itu adanya apa aja. Kalau saya misal di administrasi publik itu ada mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Yang tentu itu bisa sangat diimplementasikan ketika teman-teman terjun ke lapangan menyuarakan itu. Atau teman-teman mungkin dari pertanian mungkin ada pengembangan ekonomi petani atau UMKM atau apa analisa ekonomi atau analisa lahan itu juga bisa diimplementasikan sesuai dengan isu apa yang kemudian teman-teman mau bawa. Kemudian yang kelima, mengambil peran kepemimpinan. Meskipun ya teman-teman, kita sebenarnya juga tetap harus mengukur ya kepemimpinan yang bisa kita berikan itu seperti apa. Tidak di setiap hal kita harus memimpin. Ada kalanya kita juga dipimpin. Dan ketika kita dipimpin, sebenarnya kita sedang menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Untuk kemudian kita bisa mengatur diri kita sendiri. Mengatur, menyadari seluruh aspek, seluruh elemen yang ada di tubuh kita untuk mau dipimpin oleh orang itu. Kemudian berintegritas dan konsisten. Saya kemarin sempat sedih juga karena saya lihat statusnya Mbak Bivitri. Mbak Bivitri itu sempat menstatus bahwa dia diundang di salah satu acara mahasiswa. Tapi ternyata pas Mbak Bivitri datang dengan jam yang sesuai, mahasiswanya belum ada yang datang. Itu sebenarnya salah satu bentuk integritas. Keterlambatan itu salah satu bentuk integritas ya teman-teman. Kemudian bagikan karya dan suaramu. Saat ini sudah banyak sekali platform teman-teman. Beda dengan zaman dulu yang mungkin zaman dulu mereka kalau mau menyuarakan hanya lewat koran, hanya lewat misal apalah televisi atau apa berita dan lain-lain. Tapi untuk sekarang media sosial tuh sangat-sangat masif ya teman-teman. Teman-teman bisa share apapun di situ gitu. Dan untung-untung saat teman-teman FYP ya betul-betul berarti teman-teman diperhitungkan gitu istilahnya. Konten itu diperhitungkan. Makanya teman-teman gunakan media sosial teman-teman dengan baik dan utamakan untuk membagikan apa yang ada di pikiran teman-teman mengenai kondisi sekitar kita. Dan yang terakhir itu terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan yang saya maksud itu adalah teman-teman men-challenge di teman-teman untuk terlibat dalam suatu proyek. Misal kayak teman-teman mungkin ada yang mahasiswa ya yang terlibat di ISF ini, itu salah satu bentuk terjun lapangan gitu. Ini kalau kemarin mungkin teman-teman hidup dalam sebuah market, tapi yang ini teman-teman hidup dalam sebuah rumah atau sebuah kantor. Teman-teman harus bisa mengatur rumah atau kantor itu. Kemudian
the important thing, kemudian yang teman-teman harus pikirkan ketika berpikir gimana ya untuk menjadi mahasiswa yang berdampak. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Saya sulit untuk mencontohkan ya apa, tapi eh, karena itu sangat tergantung dengan teman-teman sendiri. Bisa jadi hal kecil yang bisa teman-teman lakukan adalah misal hanya dengan merepost repost dari postingan yang memang edukatif. Karena kita sedang hidup di dunia yang matinya kepakaran gitu. Kita sedang hidup dunia yang kita nggak tahu gitu drive yang ngedrive kita selama ini tuh siapa gitu. Kita didrive oleh hal-hal yang sifatnya viral gitu. Kita nggak tahu gitu mana yang totally ini ternyata true, total false. Nggak tahu kita juga mana yang kemudian bermanfaat utuh atau enggak itu nggak tahu. Kemudian yang kedua, visi jangka panjang. Silahkan teman-teman bisa memproyeksikan. Dan saya pikir proyeksi ini mudahnya ya teman-teman, mudahnya. Sebenarnya aku nih mau jadi apa sih? Gitu. Goals aku ke depannya itu mau jadi apa? Dan saya yakin itu akan sangat berat ya menjadi mahasiswa memikirkan itu karena dulu saya pun berubah-ubah cita-citanya. Mau jadi analis kebijakan, mau jadi DPR, mau jadi macam-macam ya. Sampai berakhir cita-cita saya mau menjadi dosen. Sehingga arah hidup saya kembalikan, saya ubah. Gimana caranya saat saya menjadi mahasiswa, saya itu bisa mengarah ke dosen dengan ya mungkin ikut-ikut proyek dosen, kemudian ikut juga ini semacam apa ya kerja kerja proyek tadi udah ya kerja proyek kemudian memperbanyak portofolio dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin sudah mengetahui ya Tridharma perguruan tinggi. Saya pikir hanya ada eh, satu univ tuh bukan Tridharma namanya. Ada lagi di UII itu mereka ketambahan apa Islamiyah gitu, ukhuwah Islamiyah atau apa saya agak lupa selain dari ketiga ini. Tapi saya pikir di universitas lainnya secara umum juga seperti ini. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Saya ingatkan ya teman-teman bahwa tiga tanggung jawab ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dosen, tapi juga tanggung jawab mahasiswa. Tiga ini. Pendidikan menjadi dasar pijakannya. Penelitian, kemudian bagaimana kita bisa mengeksplorasi lebih lanjut mengenai apa yang sudah kita dapat dalam pendidikan itu. Kemudian pengabdian masyarakat sebagai sebuah implementasi dari apa yang sudah kita teliti. Bisa kita buat linear itu, bisa kita buat terpisah juga. Silahkan itu kemudian bergantung dengan teman-teman sekalian. Tapi saya pikir teman-teman eh, tahu apa saja sih sebenarnya mengenai hal ini yang harus saya perhatikan ketika saya menjadi mahasiswa. Saya bersyukur ya ada pengabdian masyarakat mahasiswa itu melalui KKN. Setidaknya teman-teman mungkin belajar 1 2 bulan hidup betulan di tengah masyarakat, solving problem betulan yang ada di sana. Mungkin teman-teman ketika menjadi mahasiswa bisa ya mungkin kalau menilai kok di sana bangunan bendungannya gini ya, jelek ya atau apa gitu. Tapi saya pikir setelah kalian turun betulan mengabdi di masyarakat, kalian akan lebih bertanyanya berubah gitu, bertransformasi menjadi apa ya yang sebenarnya bisa aku lakukan nih untuk memperbaiki ini. Kemudian untuk penelitian, saya pikir teman-teman semua sudah saat sangat apa ya istilahnya bagus ya teman-teman yang ada di sini. Saya lihat kan beberapa yang masuk ke ISEF ya. Jadi penelitian itu kalau di mahasiswa kebanyakannya berakhirnya itu deskripsi.
Tapi sebenarnya saat memungkinkan teman-teman, dari tugas-tugas teman-teman, dari kemudian apapun yang menjadi diskusi teman-teman di kelas yang sekiranya itu tidak selesai di dalam kelas, teman-teman bisa lanjutkan itu dalam penelitian. Dan itu juga merupakan salah satu eh, cara untuk teman-teman men-challenge diri teman-teman untuk bisa solving sendiri gitu tanpa disampaikan oleh dosen. Misal teman kalau kemarin itu mahasiswa saya ada yang kemudian meneliti mengenai pola hidup dan tata ruang yang ada di Sungai Karangmumus. Itu sungai salah satu sungai di Samarinda karena kami ini di Samarinda sering banget banjir teman-teman. Dan mungkin itu kami tidak selesaikan di kelas, tapi mereka kemudian melakukan penelitian itu karena ya mereka merasa harus ada sesuatu pengetahuan yang mereka peroleh, pengetahuan yang lebih dalam. Baik, kita lanjut. Kemudian untuk transformasi sosial. Sebenarnya saya menemukan itu tiga pilar ya teman-teman. Edukasi dan literasi, advokasi dan kebijakan publik, serta inovasi sosial dan kewirausahaan sosial. Edukasi dan literasi itu lebih kepada keilmuannya dengan mengatasi kesenjangan informasi. Tapi advokasi dan kebijakan publik adalah menjadi suara bagi yang tidak bersuara, mempengaruhi perubahan pada tingkat sistem atau hukum. Kebanyakan teman-teman mahasiswa yang ikut BEM saat demo akan mengatakan hal ini. Kami adalah corong perubahan dari mereka-mereka yang kemudian termarginalkan, mereka yang tidak bisa bersuara. Tapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman, betulkah suara itu sudah mewakili dari orang-orang yang tidak mau bersuara itu? Karena kalau teman-teman mungkin ada yang orang Jogja ya, waktu itu ada yang menentang Sri Sultan Hamengkubuwono, mengatasnamakan bahwa saya membawa suara-suara dari pedagang di Malioboro. Tapi ternyata pedagang Malioboro-nya sendiri speak up habis itu. Bilang bahwa ya ini bukan suara kami, gitu loh. Kami loh biasa aja. Kami digusur juga nggak apa-apa. Kami nerima ing pandum. Jadinya apa? Nggak akan ada sebuah kesesuaian gitu antara yang kemudian disuarakan dan kemudian apa yang menjadi masalah aslinya. Dan itu tentu teman-teman sendiri yang akan malu ketika sudah mengadvokasikan semasif itu, tapi ternyata tidak ada, kosong isiannya. Kemudian yang ketiga, menciptakan solusi baru yang berkelanjutan untuk masalah sosial dan ekonomi. Teman-teman, saya kemarin itu waktu saya jadi mahasiswa sempat berteman gitu dengan beberapa teman-teman yang tergabung dalam HIPMI Muda. HIPMI mudanya setiap kampus. Nah, saya pikir sebenarnya banyak sekali peluang ketika teman-teman mau menciptakan usaha-usaha. Tapi akan lebih baik bila usaha itu adalah usaha yang tidak hanya kemudian berdampak untuk teman-teman sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain. Nah, di sini kan ada contoh, misal membangun sebuah startup sosial, mendirikan koperasi atau program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Salah satu dosen di UGM, di FEB namanya Mbak Azalea, itu dia membuat startup Bano ID. Dan startup ini sangat berdampak pada eh, apa ya istilahnya? Petambak ikan yang kemudian selama ini mereka hanya hanya menggantungkan hidup mereka dengan cuaca gitu. Tapi dengan adanya startup itu, dia bisa kemudian menciptakan ruang operasi ekonomi itu setiap hari. Tidak lagi terbatas pada cuaca yang ada. Oke, kita lanjut teman-teman. Dari segala yang sudah saya sampaikan ini tadi, ada baiknya ketika teman-teman memang betul-betul ingin
secara apa ya smooth gitu loh geraknya. Meskipun akan selalu ada plan A, plan B ya, akan selalu ada kegagalan di dalamnya. Tapi teman-teman sangat baik ketika teman-teman bisa membuat sebuah perencanaan. Ini saya kasih dua contoh mind mapping ya teman-teman. Ini ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu dia siapa? Biasanya anak-anak muda ini sering ikut. Ada yang tahu? Ini siapa? Ini Pasming Base teman-teman. Pasming Base kakaknya Amel Kala. Yang dia kemudian eh, kuliah di Kolombia kan dia waktu itu. Saya aja nggak tahu sebenarnya nama aslinya siapa. Nama aslinya Deka Tama. Ini mind mapnya untuk menyatakan apa saja nih arah hidupnya dia. Bisa dilihat ya seperti apa. Jadi kalau teman-teman tahu beasiswa LPDP itu memang kami wajib membuat life grand map ya. Karena sebagai pertanggungjawaban dari uang negara yang sudah dikeluarkan untuk kami gitu. Jadi biar semua tuh tahu gitu bahwa kami itu akan berdampak dengan seperti ini. Kemudian yang kedua, ini live mapping teman mahasiswa yang saya dapat di TikTok. Tapi kalau ini saya bisa bilang sebenarnya kurang ini ya, kurang apa ya istilahnya? Kurang fokus gitu atau kurang detail. Saya tuh sebenarnya punya mind mapping teman-teman. Kemarin saya sempat hubungi orang tua saya untuk memfotokan mind mapping saya. Tapi ternyata kertas-kertas kuliah saya sudah dibakar di rumah di Jogja sehingga saya udah tidak ada lagi mind map rencana hidup saya yang saya buat saat masih menjadi mahasiswa dulu. Tapi kalau saya dulu membuatnya saya itu petakan gitu. Waktu itu saya petakannya bahwa saya semester satu akan aktif, semester satu 2 akan aktif di organisasi yang universitas. Waktu itu saya ikut BMKM, divisinya aksi propaganda. Dan itu saya petakan betul. Kenapa waktu itu saya mau ikut aksi propaganda? Karena memang pada saat itu colong mahasiswa BMKM-nya UGM itu menurut saya masih belum banyak orang yang kemudian mau terlibat di aksi propaganda dan sangat butuh orang-orang aksi propaganda. Selain itu, saya ingin belajar juga bagaimana kemudian bisa gitu melakukan propaganda-propaganda secara eh, dari yang dia itu propaganda yang sifatnya mungkin kalau orang bilang bercanda aja ya, sampai propaganda yang sangat serius gitu. Kemudian di semester 3 dan 4 tahun kedua itu saya fokus pada fakultas saya. Waktu itu saya kepala divisi di pemberdayaan masyarakat, sosial masyarakat di fakultas saya. Dan itu membawa saya kemudian sering untuk menjadi ketua di pengabdian masyarakat di fakultas saya. Karena memang Fakultas Filsafat UGM pada waktu itu belum banyak orang yang bisa terlibat di pengabdian masyarakat. Karena di filsafat itu lebih banyak orang yang sukanya berpikir ya teman-teman. Jadi jarang yang suka untuk langsung terjun waktu itu. Kemudian oh iya di tahun kedua itu saya juga magang di provinsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan di DIY dengan waktu itu saya divisinya itu advokasi kekerasan perempuan dan anak pada saat saya tahun kedua saya kuliah. Kemudian di tahun ketiga saya, karena waktu itu saya berpikir bahwa saya udah tahu waktu itu saya ini ingin bekerja di hal-hal yang akademis. Jadi saya sempat mendaftar menjadi asisten dosen, kemudian menjadi eh, semacam magang researcher di filsafat itu ada Institute of Ethics and Applied Philosophy. Kemudian mengatur juga di beberapa acara dari fakultas. Jadi istilahnya saya bekerja untuk fakultas saya.
Dan juga ada satu bekerja dengan universitas saya itu karena saya suka belajar di perpustakaan. Waktu itu saya daftar part-timer di perpustakaan. Selain juga biar saya bisa kenal dengan orang-orang yang sering ke perpustakaan, dosen-dosen dan para mahasiswanya. Kemudian barulah pada saat itu juga di tahun itu saya magang di DPR, di badan keahliannya. Waktu itu magangnya magang researcher yang sekarang pusat penelitian DPR itu kan dia merger dengan BRIN ya. Dan itu saya sangat bersyukur ketika magang itu yang membawa saya mungkin sering dapat apa istilahnya diajak untuk project-project ya. Karena pada saat mahasiswa tentu butuh sekali tambahan uang dan saat S2 pun saya walaupun LPDP juga butuh tambahan uang untuk bisa lebih bertahan dan lebih dari itu saya butuh untuk meng-challenge dan juga istilahnya apa ya? Ada nama kita gitu. Kita punya nama gitu. Setidaknya itu yang saya ini. Setidaknya ada nama saya yang diketahui oleh orang lain, oleh institusi-institusi yang mungkin suatu saat akan saya ajak kerjasama atau saya akan ikut di dalamnya. Kemudian semester akhir itu saya udah langsung menulis bahwa saya akan lulus maksimal 3,5 tahun. Dan alhamdulillah waktu itu saya lulus 3 tahun 4 bulan di filsafat. Yang itu termasuk lumayan lumayan agak cepat, tapi bukan karena apa, memang karena saya kemudian kalau di filsafat itu banyak orang yang kemudian tidak menyadari bahwa pengetahuan kita itu cukup terbatas. Jadi tidak seluruh pengetahuan itu harus kita selesaikan di skripsi. Waktu itu yang menjadi dasar saya untuk saya bisa menstop diri saya, oke sampai di sini dulu dan ini akan aku lanjutkan ketika aku menjadi mahasiswa lagi nanti di S2 atau kemudian ketika aku bekerja, aku akan lebih memperdalam ini. Dan itu salah satu keahlian yang penting ya teman-teman. Tahu kapan harus berhenti. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian ya jalan-jalan saja gitu tanpa kemudian tahu gitu bahwa ini titik aku harus berhenti, ini titik aku harus mencukupkan diri dengan kinerja aku yang ini. Baik, ini salah satu ini ya teman-teman, salah satu eh, peran-peran yang tadi saya sebutkan gitu. Dan ketika menjadi mahasiswa mungkin ada teman-teman mahasiswa yang eh, pengen gitu istilahnya untuk terlibat dalam exposure internasional. Itu di sini ada Mbak Dewi ya. Mbak Dewi itu dia student exchange gitu. Setahu saya ke Malaysia, ke Jepang, sama saya lupa kemana ya satu lagi Mbak Dewi. Tapi waktu S2 beliau ke Perancis. Tapi untuk kalau saya sebenarnya saya eh, kurang bisa untuk berbahasa Inggris dengan saya belum pede untuk itu. Tapi saya upayakan karena saya juga ada keinginan itu. Saya sering terlibat ikut conference internasional yang pada waktu itu mungkin kalau teman-teman tahu CIFP Conference Indonesia Foreign Policy atau apa ya CIFP yang Pak Dino Patijalal itu dulu mantan Menteri Luar Negeri. Nah, yang sering mengadakan beliau. Jadi saya sering ikut di acara itu sehingga membelajarkan diri saya. Baik. Kemudian ini udah selesai ya apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi saya ada satu quote yang kemudian sebenarnya quote ini itu saya belajar dari mungkin teman-teman di IISF tahu Mbak Siti Hilyana Bila yang sekarang sedang S3 di Dande yang dulu di Kolombia. Kebetulan beliau juga adalah teman saya. Saya sering sekali membaca-baca refleksi dia ya. Dia sempat ngomong-ngomong soal ini, tapi saya kemudian pikirkan ulang dengan hal yang lebih sesuai dengan saya. Yakni be bold, be brave, but stay vulnerable. Karena idealisme tanpa kepekaan hanya akan menjadi suara, bukan
sebuah keberpihakan. Terima kasih. Saya Amelia, saya kembalikan kepada Kamila. Baik, terima kasih banyak Kak Amelia atas pemaparan yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung mengetik pertanyaannya melalui link Slido, atau bisa mengajukan di fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Nah, sambil menunggu peserta bertanya, kami sampaikan bahwa IAS telah berhasil menerbitkan 84 jurnal dengan 1.325 naskah, 26 jurnal sedang dalam proses penelitian oleh Scopus, dan 50 jurnal tengah dalam proses pendaftaran Scopus, serta 25 jurnal sudah didaftarkan ke Sinta dan menunggu hasil evaluasi pada akhir bulan ini. Kami informasikan juga bahwa saat ini IAS mengadakan lomba call for paper IAS X Pegadaian dengan total hadiah Rp29 juta bagi para dosen, peneliti umum, dan juga mahasiswa S1, S2, dan S3. Baik, silakan teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Kak Amelia, ini ada beberapa pertanyaan di link Slido. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Kak. Menurut kami, jika saya ikut BEM, lalu demo, bagaimana saya dapat mewakili suara teman-teman itu? Apakah melalui forum diskusi? Langsung saya jawab pertanyaan satu per satu, atau kemudian dari pertanyaan yang udah terkumpul ini, saya jawab langsung tiga-tiganya ya, Kak. Oke, boleh langsung tiga-tiganya, Kak. Oke, yang pertama, kalau misalkan ikut demo, bagaimana biar bisa mewakili suara teman-teman itu? Teman-teman, ini yang sering terjadi ya, demo, ada banyak sekali demo yang kemudian chaos, karena memang kita tidak tahu ilmunya. Ilmu dalam artian bahwa di setiap demo itu, teman-teman, ada yang harus menjadi garda depan, ada yang kemudian jadi garda inti, ada yang menjadi garda pendukung. Garda inti adalah orang-orang yang kemudian dari awal mereka concern ide itu, mereka membangun semacam garis haluan mengenai itu, membangun bagaimana arah gerak itu. Kemudian kalau garis depan adalah mereka yang betul-betul menyuarakan atau berada di garis terdepan mengenai isu itu. Misal oratornya, misal tim media yang menanggapi ketika ada media datang. Kemudian yang ketiga adalah pendukung. Pendukung itu ya logistik, ya yang pokoknya macam-macam lah, logistik, makan dan lain-lain. Karena yang teman-teman demo itu tidak dinilai dari berhasilnya kebijakan itu betulan berubah ya teman-teman. Tapi keamanan teman-teman juga salah satu bentuk keberhasilan. Akan sangat percuma kalau teman-teman mati di jalan. Akan sangat percuma kalau teman-teman kemudian eh, apa ya istilahnya terpersekusi gitu di situ. Teman-teman harus memastikan itu dulu. Teman-teman harus tahu teman-teman ada di mana. Gada depan, gada pendukung, atau gada inti. Tempatkan diri teman-teman di situ. Yang kedua, sebelum melakukan sebuah demo, saya selalu ingatkan, harus ada yang namanya konsolidasi. Sebelum ada konsolidasi juga, pasti si gada inti itu membentuk sebuah kajian, kajian sederhana gitu. Sehingga orang yang ikut demo itu betulan tahu gitu loh. Oh, isunya tuh ini. Oh, cara kita mau mau menyelesaikannya tuh gini. Cara kita menyuarakan tuh gini. Bukan hanya sekedar jalan aja. Karena demo itu kolektif, teman-teman. Itu gerakan kolektif. Itu bukan gerakan seorang gitu loh. Sayangnya saat sering banget ada banyak penolakan di situ. Mana saya kan tadi ingatkan juga bahwa
Tidak semua orang harus menjadi pemimpin di setiap saat. Ada baiknya kita itu tahu titik berhenti kita. Ada baiknya kita tahu kapasitas kita. Oh, kita nggak bisa gitu loh. Nggak perlu kita terlalu memaksakan untuk itu gitu loh. Itu sih, itu untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian apa Mbak Kamila tadi pertanyaan kedua? Oke. Solusi baru yang berkelanjutan ini apakah saya harus menciptakan sebuah inovasi dan perencanaan? Baik, ini saya masih agak bingung ya, solusi baru yang berkelanjutan yang dimaksud itu di sebelah mana? Mungkin ada yang mau mengapa ya istilahnya, menyatakan gitu solusi baru ini apa? Atau secara umum mungkin saya bisa jawab. Gimana Mbak Kamila? Baiknya saya jawab saja secara umum atau bagaimana? Boleh langsung dijawab aja, Kak. Oke, baik. Untuk Atau mungkin dari teman-teman ya, bisa mungkin bisa langsung dijawab aja, Kak. oke, baik. Solusi baru yang berkelanjutan. Apakah harus menciptakan sebuah inovasi dan perencanaan? Baik. Sebenarnya tergantung ya berkelanjutan apa yang dimaksud. Kalau berkelanjutan, bagaimana teman-teman bergeraknya? Saya pikir memang harus ada perencanaan. Tapi untuk masalah inovasi itu memang berbeda. Inovasi itu untuk menunjukkan sebuah kebaruan, untuk menunjukkan bahwa ini adalah pembeda dari yang lainnya. Dan memang inovasi itu bisa membuat keberlanjutan. Kenapa? Karena hal baru mungkin orang lain sudah apa ya istilahnya sudah enough dengan yang lain dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin butuh inovasi sebagai sebuah penyegaran gitu. Tapi bisa jadi juga inovasi itu jadi sebuah titik kemandekan, tidak adanya keberlanjutan di situ. Yang saya pikirkan ketika teman-teman memang ada ingin keberlanjutan adalah teman-teman perlu perencanaan yang matang. Yang kedua, sifat kritis tadi. Yang ketiga, teman-teman tahu siapa yang harus diajak berkolaborasi. Yang keempat, teman-teman harus mengukur diri, mengukur kemampuan. Ketika memang tidak bisa, kerjakan bersama dengan orang lain. Tidak perlu gimana gitu. Karena akan selalu ada orang lain yang punya concern seperti kita. Nggak mungkin kita tuh stand alone gitu istilahnya. Pasti akan ada orang yang punya concern seperti kita dan akan lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah masalah ketika memang kita bergerak dengan orang-orang yang memiliki concern yang sama dengan kita. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan terakhir, bagaimana berpengaruhnya mind map dalam hidup kakak? Kakak ini kakak ya sepertinya, bukan bukan kartu keluarga ya. Semoga ini kakak yang dimaksud. Berpengaruh sekali ya. Kalau untuk saya, karena saya orangnya terlalu overthinking kebetulan. Ketika saya tidak tuliskan, maka overthinking ini betulan menyabu saya gitu loh. Yang tiba-tiba saya pengen jadi apalah, yang tiba-tiba saya pengen kuliah hukum, yang pengen apa, pengen apa, pengen apa. Tanpa adanya mind map, saya nggak punya batasan itu. Pikiran saya sendiri kadang saya sulit untuk mengendalikan. Itulah pentingnya saya punya reminder di situ dan kebetulan reminder saya adalah mind map saya. Tapi saya pun terbuka akan adanya perubahan. Saya pernah menghapus apa yang ada di mind map saya. Saya gantikan dengan hal lain. Karena memang ya dalam diri kita kita harus terbuka ya teman-teman dengan perubahan. Waktu itu yang saya ubah itu mind map saya untuk berkuliah ke luar negeri. Karena eh,
dulu saya pengen banget kuliah ke luar negeri waktu S2 dan ternyata saya coba daftar tidak diterima, sudah coba 2 kali kebetulan dan saya merasa bahwa setelah take bahasa Inggris lagi dan saya merasa sudah cukup, saya ingin kuliah di sini dulu. Dan itu mind map saya ubah termasuk jurusan kuliah saya. Awalnya saya ingin kuliah S2-nya itu di sosiologi atau di social policy. Tapi waktu itu saya menemukan di kampus saya di UGM itu ada jurusan yang dia berubah ya dari yang namanya studi kebijakan ke kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Dan itu membuat saya kemudian oh sepertinya jurusan ini cocok gitu. Ditambah dengan saya membaca mengenai kurikulumnya, profesor-profesornya, dan bagaimana concern kepakaran dan penelitian para profesor itu sehingga saya yakin untuk mengambil jurusan itu dan itu mind map saya total berubah setelah itu. Tapi it's okay ketika mind map berubah, tetap saja itu akan tidak, saya merasa tidak sia-sia untuk membuat mind map itu karena itu menjadi pijakan berpikir dan merubah apa ya, merubah pemikiran saya itu agar saya diingatkan bahwa kamu berangkat dari starting point ini loh ya, gitu. Begitu, Kak Kamila. Baik, terima kasih Kak Amelia. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, untuk panitia dimohon untuk membantu mengirimkan link presensi di room chat. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi ya, sudah ada di room chat. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bisa langsung bertanya atau mengajukan fitur raise hand. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Amelia dan juga pertanyaan dari rekan-rekan semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Kak Amelia, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan aktif berkontribusi. Jangan lupa untuk terus mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan event menarik lainnya di Instagram @ias_pub, TikTok ias.publisher, dan Twitter @ias_pub. Jangan lupa juga untuk mengikuti lomba call for paper IAS X Pegadaian dengan total hadiah Rp29 juta bagi para dosen, peneliti umum, dan juga mahasiswa S1, S2, S3. Kami juga ingin mengumumkan bahwa ada event webinar lainnya. Pastikan untuk tetap terhubung dengan kami dan jangan lewatkan kesempatan untuk terus berkembang dalam dunia riset. Saya Kamila selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara hari ini. Sampai jumpa di webinar dan pelatihan berikutnya. Selamat sore dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.